Halo Leo, welcome back to my channel. Apa kabar Leo semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke Leo, kita reading kembali. Kali ini kita akan bertemakan sesuatu hal yang penting yang harus kamu ketahui. Apa itu? Ya, semoga yang baik-baik ya. Tapi ingat buat Leo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Leo, fokus ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Kita shuffle kartunya di sini. Apa yang akan terbaca buat Leo? Bayangkan lebih dalam hal penting apa yang perlu kamu ketahui. Hal penting apa yang perlu kamu ketahui saat ini. Oke, belum ya, satu lagi. Kebalik lagi kartunya guys. Oke. Nah, di sini ada Three of Wands. Ada Aries, Leo, Sagi. Oke, sama Seven of Wands. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Aries, Leo, Sagi. High Priestess, Wands, Aries, Leo, Sagi, dan Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya saat ini, Leo. Bagi kamu di sini yang tidak ada zodiaknya atau zodiak pasangannya, tapi cerita ini masuk ke dalam kehidupan kamu, itu artinya resonate ya. Dan buat Leo, di sini energi banyak orang, banyak energi akan ketarik, ya bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Ya. Oke. Kita akan ambil di bottom of the deck-nya kamu. Di sini ada Three of Wands. Three of Wands. Wah, di sini aku tahu ya. Sebagian dari kamu terlihat pengen move on. Sebagian dari kamu ya pengen lepas ya, pengen bebas. Atau sebagian dari kamu itu pengen ya udahlah, aku pengen mengakhiri semuanya, pengen mengakhiri masalah ini, pengen mengakhiri hubungan ini ya. Secara kamu tahu, kamu itu jenuh ya, lelah dengan hubungannya toksik atau dia yang manipulatif atau dia mungkin suka on off sama kamu atau dia yang suka ghostingin kamu, yang suka PHP-in kamu ya. Nah, itu di sini kamu pengen move on dari dia. Dan ternyata ya kamu akhirnya bisa berkonflik juga dengan batin kamu. Ya, batin kamu mungkin memberontak ya. Di mana ya, aku itu mencintai kamu gitu loh. Aku itu suka sama kamu, aku sayang sama kamu. Sulit untuk melepaskan kamu. Nah, tapi di sisi lain, hati kecil kamu juga pengen melepas. Aku tidak pengen seperti ini terus-menerus gitu loh. Nah, itu ya gambaran dari Leo sendiri di sini ya kamu pengen lepas dari dia. Itu yang perlu kamu ketahui di mana apa yang harus kamu lakukan di sini untuk bisa move on dari dia. Ya, kita akan lihat di sini. Ada Seven of Wands, ya. Ini sepertinya masih ada pertahanan ya. Ada ketahanan, ada pertahanan. Ada sesuatu yang kamu pertahankan di hubungan ini. Kalau aku lihat ya sebagian dari kamu itu ya karena ada rasa cinta atau di sini dia bisa saja mungkin kamu sudah membuat apa ya sesuatu punishment buat dia gitu loh. Ya kamu harus begini, kamu harus begitu. Ternyata ya dia nurut gitu loh. Jadi sesuatu itu akhirnya kamu ya sebagian dari kamu aku lihat memberi kesempatan pada dia untuk memperbaiki diri dia. Apakah di sini dia seseorang yang egonya sangat tinggi? Jadi bisa dikatakan di sini ada Seven of Wands, banyak pilihan di sini. Banyak pilihan yang membuat kamu ataupun dia merasa harus mempertahankan ini. Ya, salah satunya kamu merasa, wah ternyata dia mau berubah. Ternyata dia mulai mulai menunjukkan niat baiknya gitu loh. Jadi itu yang membuat kamu di sini merasa, ya aku akan beri kesempatan kepada kamu. Itu sebagian dari kamu ya, aku lihat. Oke. Nah, apalagi yang perlu kamu ketahui di sini?
Karena gini ya, saat kamu memberikan kesempatan kepada dia, kamu harus tahu dulu nih dia, apakah benar-benar sudah berubah, apakah dia itu cuma omongannya dia, karena dia mungkin sebenarnya takut lepas dari kamu gitu ya, takut takut dijauhi kamu, takut mungkin nanti tidak ada orang yang peduli lagi sama dia gitu ya. Karena selama ini bisa saja kamu yang selalu support dia, yang membantu dia ya. Oke, selanjutnya di sini ada Three of Cup. Wah, ada Three of Cup. Sebagai dari kamu, itu ya mungkin lebih pengen bebas ya. Di sini ada burung, burung ini kan pengen bebas. Bebas arti kata ya dia yang tidak ada komitmen dengan kamu dan ternyata dia juga menghadirkan orang ketiga. Kamu lebih memilih untuk tidak melanjutkan hubungan itu. Itu sebagian dari kamu yang aku lihat. Dan sebagian dari kamu itu ya pengen bebas dari dia, pengen lepas. Karena apa? Ya, saat dia menghadirkan orang ketiga, disitulah kamu mungkin merasa hati kamu itu sangat tersakiti. Karena ya siapapun tidak akan ingin terbagi ya cintanya. Seperti itu. Jadi ya lebih baik daripada aku sakit terus-menerus, lebih 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 baik aku lepas dari dia gitu, bebas dari dia. Ya, itu sebagian dari kamu aku lihat ya. Ada yang pengen memberikan kesempatan, di mana kamu juga ada sebagian dari yang ya udah aku pengen bebas dari dia karena masalahnya itu ya terjadi karena ada orang ketiga. Itu yang membuat kamu fatal ya. Nah, di sini ada Nine of Wands. Nine of Wands itu menggambarkan ada ya sesuatu hal yang tidak terduga nantinya yang akan datang, yang akan kamu lihat, di mana ya mungkin akan banyak masalah yang datang, tapi semua masalah itu bisa kamu atasi dan bisa saja hal yang tidak terduga itu akan datang, tiba-tiba itu ada perubahan dalam hubungan kamu yang mungkin di awal kamu pengen lepas dari dia, ternyata wah aku takut, aku nggak bisa lepas dari kamu, aku mencintai kamu gitu ya. Aku pengen selamanya bersama kamu. Itu yang dia inginkan. Di sini akhirnya kamu melihat itu, melihat kesungguhannya dia, melihat perubahannya dia. Ya, akhirnya hal yang tidak terduga itu datang, tiba-tiba aja kamu ya udahlah gitu ya. Secara aku juga masih menginginkan dia gitu. Itu sebagian dari kamu ya. Tapi masalah itu tetap selalu ada nantinya terhadap kamu dengan dia, antara hubungan kamu dengan dia ya, buat Leo. Nah, di sini ada The High Priestess. Kamu mencoba untuk masuk ke dalam diri dia ataupun di sini terlihat ada suatu energi spiritual kamu yang membuat kamu dengan dia itu merasa bahwa, "Wah, kita ini sebenarnya bisa bersatu ya. Kita ini sebenarnya jodoh ya," gitu ya. Nah, aku sebenarnya bahagia bersama kamu dan aku merasa Tuhan, mentakdirkan kita untuk bertemu gitu loh. Walaupun di sini terlihat kita ada perbedaan. Apakah kita dulu saling ego gitu ya, mempertahankan ego masing-masing? Apakah kita di sini, eee, apa ya, perbedaan itu dari segi usia, dari segi keyakinan. Nah, tapi di sini masih ada rasa cinta antara kamu dengan dia. Itu yang perlu kamu ketahui ya. Oke, selanjutnya di sini ada Connect of Wands. Connect of Wands itu menggambarkan ya, ada suatu kekuatan ataupun energi cukup besar ya. Ada suatu keberanian di sini, mhm, yang kamu rasakan, keberanian untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, ya. Kemanapun akan kamu kejar di sini, apapun itu. Jadi ada kondisi di sini di mana yang perlu kamu ketahui itu sebenarnya setinggi apapun harapan kamu itu bisa kamu capai, oke, bisa kamu wujudkan. Semuanya itu bisa kamu wujudkan. Tergantung keinginannya kamu, bagaimana caranya kamu untuk mendapatkan itu, berjuangnya bagaimana, usahanya bagaimana, ya. Dan otomatis di sini masalah itu akan selalu ada. Tergantung kamu kamu lagi yang akan menyikapi atau menyelesaikan masalah itu. Oke, itu yang terlihat di sini. Selanjutnya, di sini ada Connect of Pentacles. Kalau aku lihat dari segi pekerjaannya kamu ya, kalau dari segi finansialnya kamu ya, ini sebenarnya sih, tidak perlu ya, terburu-buru untuk mengejar sesuatu yang mungkin tidak pasti juga. Tapi di sini akan ada suatu harapan, di mana kamu akan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dari sini akan bisa ya, kamu akan bisa mencapai puncaknya di sini. Tapi dengan usaha dan ketekunan yang kamu. Bagaimana cara kamu usaha untuk menaiki ini ya, semua itu bisa kamu ngatur. Bisa kamu atur, bisa kamu usahakan. Disitulah terlihat perjuangan kamu di sini.
Jadi sesuatu yang penting itu untuk kamu ketahui sebenarnya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu manifestasikan itu akan terwujud. Tapi ya jika kamu untuk, bisa memperjuangkannya, bisa berusaha sendiri gitu loh, apapun caranya itu, kamu akan bisa berhasil, akan bisa sukses, ya, buat Leo. Nah, kita di sini ada kartu pesan buat kamu, bagi Leo di sini yang ingin personal reading ataupun coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar ya. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Nah, kita akan shuffle kartunya. Di sini ada kartu healing ya di sini. Bagi Leo yang mungkin punya masalah, yang mungkin merasa, wah kapan ya masalah itu akan berakhir? Kapan ya aku bisa bahagia? Itu bisa bahagia jika kamu bisa memanage diri kamu sendiri ya, mengatur, mengontrol kehidupan kamu sendiri. Oke, kita akan lihat di sini. Kita shuffle dulu kartunya ya. Kita shuffle kartunya dulu apa yang muncul di sini. Buat Leo. Oke. Oh, udah 6 ya. Oke. Kita lanjut yang pertama dulu ya. Kita baca di bottomnya kamu ya. Di sini ada kata-kata. Pesan buat kamu juga bisa ya. Bisa dikatakan ini juga bisa motivasi buat kamu juga ya. Kita pernah berkali-kali ragu sama diri sendiri. Berkali-kali jatuh. Berkali-kali gagal. Tapi kita masih bisa bangkit lagi kan? Masih mau ragu sama diri sendiri? Ya, gitu ya. Jadi diri kita itu sebenarnya punya kekuatan. Kita itu diberikan kekuatan. Kita itu sebenarnya mempunyai suatu power yang mungkin orang lain tidak mengetahui hal itu. Kita sendiri yang menyadari. Ya, tinggal bagaimana kemauan kita untuk bisa berusaha untuk menjadi sukses, menjadi orang yang betul-betul bisa mandiri nantinya, bisa bahagialah dunia akhirat gitu ya. Jadi intinya di sini kalau seandainya ya kita punya masalah, kita punya problem, ya udah selesaikan. Pasti akan ada suatu solusi dari masalah yang ada, ya. Nah, itu penting ya buat kita ya untuk mengetahui kata motivasi seperti ini. Kadang kala ya kita kadang lupa gitu. Kita di sini saling mengingatkan aja, oke. Nah, di sini. Tuhan itu maha tahu. Jadi ketika apa yang kita dapatkan nggak sesuai sama yang kita mau, nggak berarti Tuhan jahat, karena Tuhan tahu yang kita butuhkan. Ya, memang ya, yang kita inginkan itu sering ya nggak terwujud. Kadang-kala kita pernah ya mikir, apa ya, aku menginginkan ini, tapi kok yang datang itu gitu. Aku pengen ini, tapi yang ada itu gitu ya. Nah, itulah Tuhan itu sebenarnya tahu apa yang kita butuhkan. Jadi ya saat kita meminta sesuatu kadang-kala Tuhan memang tidak langsung mengabulkan. Karena Tuhan mengabulkan itu untuk sesuatu yang kita butuhkan dahulu gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi kita harus bisa tahu, harus bisa menyadari bahwa ya Tuhan itu baik, ya sangat baik sekali. Masalah pun yang kita terima, masalah pun yang ada dalam hidup kita itu juga Tuhan memberikan kepada kita karena suatu alasan, karena sesuatu gitu ya. Dan di situ juga pasti akan ada hikmahnya di balik suatu masalah yang kita hadapi. Oke? Buat Leo. Nah, jadi kadangkala memang ya sesuatu yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan kita inginkan. Tapi itu benar-benar harus kita pahami bahwa Tuhan tahu apa yang umatnya butuhkan, oke? Nah, selanjutnya di sini. Untuk semua laki-laki yang bilang bahwa kamu nggak sukses ketika kamu belum punya mobil atau 100 juta di umur 25, kamu sukses kok, lingkungan kamu yang jelek. Ya, bisa dikatakan. Kita semua itu bisa sukses dalam bentuk apapun. Baik itu dalam hal percintaan, baik itu dalam hal karir gitu ya. Tergantung bagaimana cara kita melakukan sukses itu seperti apa gitu ya. Mengartikan sukses itu seperti apa. Jadi ya, walaupun kita hidup pas-pasan, walaupun hidup kita itu mungkin tidak bergelimang harta gitu ya, tapi kita bahagia. Nah, itu artinya hidup kita sudah sukses. Dan intinya satu, kita juga tidak punya hutang gitu ya.
Jadi orang yang punya hutang itu, ya sebenarnya orang yang tidak punya apa-apa, oke? Ada orang yang tidak punya apa-apa, tapi dia tidak berhutang gitu ya. Itu dinamakan orang yang kaya ya. Oke, selanjutnya di sini. Bahagia dan luka, senang dan sedih, enak dan tidak enak. Semuanya nggak ada yang abadi kok. Tenang aja, coba bayangkan. Kita makan makanan yang sangat enak. Pertama mungkin enak, ya. Kedua masih enak. Ketiga, keempat, kelima, dan keenam mungkin berkurang karena kita keburu kenyang dan bosan. Jadi segala sesuatu itu memang harus ada batasan-batasannya. Ya, namanya manusia itu pasti nggak pernah puas gitu ya. Gitu, disitulah kita sebenarnya harus bisa mensyukuri nikmat, mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan, jangan terlalu berlebihan gitu ya. Sama halnya saat kita mencintai seseorang, janganlah terlalu berlebihan, karena dengan berlebihan itu juga tidak akan membuat kita bahagia, justru akan membuat kita sakit gitu loh. Saat kita mungkin terluka, ya itu sangat sakit sekali gitu ya. Seperti itu buat Leo. Dan apalagi di sini yang akan terbaca. Orang itu hanya melihat apa yang mereka ingin lihat. Jadi, jangan terlalu fokus dengan apa yang dilihat orang lain. Betul, ya. Jangan kita fokus di yang dilihat orang lain. Karena yang dilihat orang lain itu belum tentu kita menyukai ataupun kita apa ya membutuhkan itu gitu loh. Jadi ya udahlah istilahnya itu ya jangan kepo lah dengan orang gitu ya. Jangan kepo dengan kehidupan orang lain gitu. Ya kita kita selesaikan aja urusan kita, kita urus aja diri kita sendiri gitu ya. Jangan terlalu berlebihan lah ngurus-ngurusin orang gitu ya. Itu juga sih yang penting kita ketahui ya. Nah, selanjutnya apalagi? Yakinlah doa yang kita minta pasti dikabulkan. Sebab kalau nggak dikabulkan sama Tuhan, terus kita mau minta sama siapa lagi? Ya, emang segala sesuatu itu kita harus minta kepada Tuhan. Ya, bukan kepada manusia. Karena kita itu ya milik Tuhan. Kita itu diciptakan oleh Tuhan, kehidupan ini diberikan oleh Tuhan, jadi kembali kepada Tuhan. Jadi intinya apa yang kita inginkan, apa yang kita mau gitu ya, minta kepada Tuhan sebanyak-banyaknya ya. Oke. Selanjutnya, kata terakhir di sini, aku pernah ditinggal seseorang pergi. Lalu datang seseorang orang baru yang seolah punya luka yang sama. Kita cerita bareng betapa sakitnya masa itu. Lalu kita menikah dan pada akhirnya kamu juga mengalami hal yang serupa. Ya, ini ya, kadang-kala kita itu pasti ada sering ya ketemu. Kita terluka, terus kita dapat teman nih. Wah, kamu, eee, aku punya masalah seperti ini loh. Oh, aku sama, aku juga seperti itu, gitu loh. Jadi kita sama ya, artinya ya nah, dari situlah mulainya kenyamanan. Bisa saja di sini akan hadir seseorang ke dalam hidup kamu yang mempunyai masalah yang sama terhadap dengan kamu. Dan disitulah mungkin bisa dikatakan chemistry antara kamu dengan dia, mirror kamu antara dengan dia. Jadi, ya bisa dikatakan kamu ya bukan kamu aja yang punya luka, orang lain juga punya luka, punya masalah. Jadi, ya jangan merasa bahwa aku kok punya masalah terus, aku kok nggak pernah beruntung. Jadi, sebenarnya bukan kamu aja, masih banyak orang-orang yang mungkin merasakan hal itu, ya. Seperti itu, Leo. Nah, kita akan lihat di sini. Bagaimana selanjutnya tentang diri kamu, kehidupan kamu selanjutnya. Apa yang akan terlihat kembali di sini? Oke. Apa yang akan terlihat di sini untuk kehidupan kamu selanjutnya? Oke. Oke. Di sini ada clover. Nah, kamu akan merasa nyaman ya di sini. Merasa nyaman. Apa yang buat kamu merasa nyaman? Di sini ada beer, ada coffin, ada fish, ada dog, ada book. Kita melihat ya di sini. Sebagian dari kamu ya, ini akan ada pertemuan kamu dengan seseorang. Di sini ada beer. Seseorang itu yang mungkin sudah lama mengenal kamu, yang sudah lama melihat kamu ataupun merasa suka bersama kamu. Dan dia bisa dikatakan dia bisa saja dia teman kamu, teman kerjanya kamu, dan di sini terlihat kamu dengan itu sangat akrab sekali.
dan di situ ada kesetiaan, ada kenyamanan. Bisa saja akan hadir dengan kamu kepada kamu seseorang ya, seseorang yang bisa membuat rasa nyaman dalam hidup kamu, ya. Di sini terjadi dari suatu, apa ya, suatu kondisi kamu sudah mengakhiri suatu hubungan dengan seseorang. Tetapi di situ mulai kembali hubungan itu. Nah, di sini yang anehnya itu ya, apakah di sini seseorang itu, orang di masa lalu itu mantan kamu dulunya, atau dia cinta monyet yang pernah, menjalin hubungan dengan kamu tapi terputus ya? Nah itu, yang dulunya dia pengen bebas, tidak pengen terikat, dan saat ini ternyata dia orang yang setia dan bisa dikatakan di sini orang yang jauh ya, orang yang jauh yang akan datang kepada kamu, oke? Di mana dia bisa dikatakan teman kerjanya kamu ataupun teman sekolahnya kamu dulu, yang dulu mempunyai hubungan dengan kamu. Apakah itu dulunya cinta monyet? Apakah itu cinta-cinta beneran ya? Jadi bisa dikatakan dia pengen datang lagi ke kamu, dia pengen menjalin hubungan dengan kamu karena dia pengen mencari kenyamanan. Dia melihat dari kamulah kenyamanan itu yang dia rasakan, ya. Seperti itu, ada Clover. Dia nyaman sekali dengan kondisi dia saat ini, mungkin setelah bertemu dengan kamu. Ada pertemuan antara kamu dengan dia. Ternyata dia terlihat orang yang sangat setia terhadap kamu. Dia masih menyimpan rasa terhadap kamu. Mungkin walaupun di sini kamu dengan dia sudah memiliki pasangan masing-masing, tapi masih ada koneksi batin antara kamu dengan dia. Ya, seperti itu. Buat Leo. Jadi ya semoga apapun di sini yang masalah kamu hadapi bisa dijadikan suatu uh, acuan buat kamu untuk merubah semuanya. Oke. Oke, buat Leo, mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.